Kecamatan Hilir Utara 7 orang, Kecamatan Pemahan 4 orang, Kecamatan Simpang Hulu 5 orang. ODP tersebut menjalani isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan anggota keluarganya dan puskesmas terdekat. Kemudian pasien dalam pemantauan atau PDP, kami sampaikan kabar duka. Kabar duka cita, pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya PDP berat 1 orang yang baru masuk kemarin tanggal 21 Juni 2020, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun, dari Kecamatan Kendawangan, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 7.52 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Dr. Agus Jam dengan cardiac arrest dan suspek makroseluler community acquired pneumonia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin. Ada penambahan PDP pada hari ini sebanyak 1 orang, sehingga total PDP sampai dengan hari ini berjumlah 15 orang. Sementara PDP yang telah selesai masa pengawasan berjumlah 65 orang. Dari 15 orang, yakni jenis kelamin laki-laki berjumlah 6 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 9 orang. Yang tersebar di 6 kecamatan, antara lain Kecamatan Delta Pawan 8 orang, Kecamatan Benua Kayung 3 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 1 orang, kemudian Kecamatan Tumbang Titi 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 1 orang, dan Kecamatan Simpang 2 1 orang. Dari 15 PDP, tidak ada PDP yang dirawat di rumah sakit dan orang tersebut menjalani karantina di rumah. Kemudian untuk rapid test, terjadi penambahan 2 orang rapid test reaktif, yakni 118 atau 118, seorang laki-laki umur 55 tahun dari Kecamatan Delta Pawan, visitor, dan 119, seorang perempuan umur 41 tahun dari Kecamatan Muara Pawan. Dari 54 orang rapid test reaktif tersebar di Kecamatan Delta Pawan 26 orang, Kecamatan Benua Kayung 1 orang, Kecamatan Air Upas 5 orang, Kecamatan Kendawangan 5 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 6 orang, Kecamatan Nanga Tayap 2 orang, Kecamatan Muara Pawan 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 1 orang, Kecamatan Sandai 1 orang, Kecamatan Marau 3 orang, Kecamatan Sungai Melayu Raya 2 orang, dan Kecamatan Sungai Laur 1 orang. Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 6.332 orang sampai dengan tanggal 25 Juni 2020. Kemudian pemeriksaan swab sampai dengan tanggal 25 Juni 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel swab terhadap 353 orang dengan jumlah sampel swab sebanyak 879 sampel. Dari 879 sampel tersebut, 542 sampel telah keluar hasilnya dengan rincian sebanyak 115 sampel positif dari 35 kasus konfirmasi positif dan sebanyak 427 sampel dengan hasil negatif. Dari 605 sampel tersebut, sebanyak 362 sampel diperiksa di BBTK LPP Jakarta dan 180 sampel diperiksa di Laboratorium Untan Pontianak. Adapun sampel yang belum keluar hasilnya sebanyak 337 sampel. Sampai dengan hari ini, tanggal 25 Juni 2020, dari hasil sampel swab yang dinyatakan sembuh ada 28 orang. Kemudian untuk kasus konfirmasi positif COVID-19, hari ini ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19. Dengan demikian, pada hari ini, Kamis 25 Juni 2020, ada 35 orang kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang dan 28 orang dinyatakan sembuh. Jadi, hingga hari ini tersisa 7 orang yang terkonfirmasi positif. Dari 35 orang konfirmasi COVID-19 tersebar di Kecamatan 1, Kecamatan Delta Pawan, kumulatif 15 orang, sembuh 12 orang. Kecamatan Benua Kayung 9 orang, sembuh 8 orang. Kecamatan Matan Hilir Selatan kumulatif 5 orang, sembuh 4 orang. Kecamatan Muara Pawan kumulatif 2 orang, sembuh 2 orang. Kecamatan Marau
kumulatif 1 orang, sembuh 1 orang. Kecamatan Nangataya, kumulatif 1 orang, sembuh 1 orang. Kemudian Kecamatan Air Upas, kumulatif 1 orang masih dalam perawatan. Dan Kecamatan Matan Hilir Utara, kumulatif 1 orang masih dalam perawatan. Sehingga pada hari ini jumlah kumulatif 35 orang kumulatifnya dan sembuh 28 orang. Kemudian untuk kasus yang dirawat di ruang isolasi RSUD Dr. Agus Jam Kabupaten Tapang ada 3 orang dan 2 orang di fasilitas khusus BSM. Kemudian untuk himbauan dalam rangka terlaksananya rencana pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia merupakan subjek penting dalam pembangunan. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi corona virus disease 2019 atau COVID-19. Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi. Sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat. Tempat dan fasilitas umum merupakan area di mana masyarakat melakukan aktivitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19, khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru atau new normal, agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat. Sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir. Kita menghadapi pandemi ini bersama-sama. Kita lindungi diri sendiri untuk melindungi orang lain. Begitu juga dengan orang lain. Kedisiplinan dan kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan akan melindungi kita dan banyak orang lainnya. Demikian Presidenis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.